dua dukun sakti dari Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Jadi kisah Wulan malam hari ini adalah kelanjutan dari kisah warung nasi goreng di Tanah Kalimantan. Jadi karena ada beberapa teman-teman ya yang minta untuk kisahnya dilanjutkan, alhamdulillah akhirnya Wulan melanjutkan kisahnya. Di mana pada episode pertama, yaitu ada seseorang bernama Kuswoyo, punya istri namanya Ratna. Dia merantau dari Ponorogo, Jawa Timur ke Kalimantan Timur, lebih tepatnya lagi ke Samarinda di daerah Bengkuring. Dia buka usaha tuh warung nasi goreng di situ, tapi dia menggunakan penglarisan teman-teman untuk supaya warungnya rame. Nah di sini ternyata ada tetangga samping warungnya yang sama-sama jualan nasi goreng juga. Nah disinilah dia merasa tersaingi, dan pesaingnya itu ternyata juga pakai penglaris yang lebih keren sehingga kesedot semua tuh. Aduh, jadi selama bertahun-tahun dia tanpa saingan, tiba-tiba ada saingan kuat. Disinilah dia akhirnya pulang ke Ponorogo mengirimkan santet wangi mati, salah satu santet terngeri dari Jawa Timur, kepada pemilik nasi goreng bernama Wahyu, tetangganya itu. Di sini Kuswoyo cuma minta supaya Wahyunya yang meninggal, tapi ternyata sekeluarga, istri dan dua anak yang meninggal, dan juga Ratna, istri dari Kuswoyo, meninggal, dan juga Kuswoyo masih diincar oleh santet wangi mati itu sendiri. Dan di episode kali ini, bagaimana Kuswoyo akan pulang ke Ponorogo untuk mencari penangkal dari santet wangi mati yang mematikan itu. Wow, bagaimana ke akhirnya, bagaimana ke endingnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Timur. Di Samarinda, kabar kematian keluarga Wahyu dengan cara yang tidak lazim langsung mengebarkan. Para perantau yang tergabung dalam komunitas pedagang di Bengkuring berdatangan satu persatu hingga memadati ruang jenazah RSUD Abdul Wahab Syarani. Mereka berdesakan bersama warga lain yang turut ingin tahu tragedi itu. Sementara Kuswoyo hanya bisa terduduk bersandar di dinding. Darah di tulang tangannya terus merembes ketika ditawari perawatan, ditolak. Baginya, luka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit karena kehilangan Ratna, perempuan yang paling dicintainya. Pak Rusman, satu-satunya orang yang mau bersimpati pada Kuswoyo, berujar, "Tenang Mas Kus, sampai patah-patah pun jarimu, istrimu tidak akan kembali hidup." Kuswoyo mendongak, tangannya menjambak rambut sendiri sambil menjerit frustasi. Aku tidak pernah menyangka bakal berakhir seperti ini. Ratna, ya Allah Gusti. Tidak tega, Rusman menepuk punggung Kuswoyo lebih keras, lalu mendekatkan wajah dan berbisik. Cukup Kus, jangan meratap terus. Bahaya kalau sampai orang-orang yang menatapmu itu makin curiga. Kata-kata itu segera menyadarkan Kuswoyo. Dia refleks menatap sekilas wajah-wajah familiar para pedagang yang menatapnya penuh curiga, dan rasa takut langsung menguliti keberaniannya. Memang para pedagang itu tidak berkata apa-apa, tapi di mata mereka yang tahu bahwa Kuswoyo tidak berjualan secara lurus, tanpa bantuan mistis, tersimpan banyak kecurigaan. Kejadian tak masuk akal itu terlalu ganjil dan semua orang tahu siapa dalangnya.
Begitu satu persatu jenazah dimasukkan ke dalam ambulans, suasana semakin mencekam. Para ibu-ibu menangis histeris, tak tega membayangkan keluarga perantau yang sedang mengais rezeki itu harus mati tragis tanpa tersisa. Hari itu juga, tepat pada Jumat, iring-iringan mobil ambulans meraung pilu diikuti ratusan motor sukarela mengantar ke masjid untuk disolatkan terlebih dahulu, lanjut menuju peristirahatan terakhir di TPU Bengkuring. Begitu sampai, Kuswoyo turun dari ambulans bersama jenazah Ratna. Dia masih tidak menyangka jika semuanya akan serumit ini. Keputusannya untuk menyingkirkan pesaing justru berubah menjadi penyesalan tak berujung. Untuk menebus dosa itu, Kuswoyo membantu mengangkat keranda tari dan dua anaknya, Dimas dan Savitri, 3 nyawa yang terbunuh tanpa mengotori tangan membuat lututnya lemas. Saat jenazah diturunkan, bibirnya bergetar, melantunkan azan campuran antara sedih dan berdosa. Begitu azan terakhir selesai, para pelayat yang tadinya menatap sinis berubah sikap, menyadari jika suara itu bukanlah suara muazin, melainkan seorang lelaki yang tersiksa rasa bersalah ingin membasuh di penghormatan terakhir. Lalu giliran Ratna. Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, Kuswoyo berlutut di tanah, lalu dengan tangannya sendiri menghadapkan wajah istrinya ke arah kiblat. Setelah itu, ia mulai mengazani dengan suara menggigil, tenggelam oleh isak tangis. Tubuhnya sempat hampir roboh, tapi dua pelayat sigap menahan baunya sampai selesai. Saat jenazah Ratna mulai ditimbun, Kuswoyo hanya bisa menatap kosong. Hari itu, dia mengazani 4 orang yang mati karena keserakahannya. Begitu urukan tanah berubah menjadi gundukan, Kuswoyo tidak kuasa. Ia jatuh terduduk di atas nisan sambil menangis sejadi-jadinya meraung, "Ratna, sampean pulang duluan. Padahal aku yang salah. Kabeh iki goro-goro aku, Ratna." Ratapan Kuswoyo tak kunjung berhenti. Para pelayat yang berubah simpati satu persatu menepuk baunya, mencoba menenangkan. Cuma saja tidak ada satupun kata yang bisa menembus rasa bersalahnya. Apalagi melihat kuburan Wahyu yang masih basah di sebelahnya. Tari dimakamkan dalam satu liang lahat bersama kedua anaknya tanpa dihadiri satupun sanak keluarga. Rasa bersalah menghantam Kuswoyo berkali-kali. Saat talqin dibacakan, dadanya semakin sesak. Ketika semua orang mulai meninggalkan area pemakaman, Kuswoyo masih tetap duduk menatap makam berjajar yang ditaburi kembang. Tiba-tiba saja mata sembabnya membelalak, tidak percaya sampai-sampai mengucap, tapi nyata. Kembang segar itu berubah menjadi kembang ireng menghitam. Itu tanda korban murni mati karena santet. Lekas-lekas Kuswoyo berdiri, tengkuknya mendadak menebal bertepatan dengan datangnya angin menghantam kencang, membawa aroma tak asing kembali menjejali penciumannya. Tahu jika sedang diintai, setengah berlari ia meninggalkan TPU. Di tengah langit pelan-pelan digulung mendung, tapi tidak turun hujan. 3 hari 3 malam setelah kematian Ratna, rumah Kuswoyo berubah menjadi tempat duka sesungguhnya yang tak pernah terbayangkan seumur hidup. Menjelang maghrib, Kuswoyo duduk seorang diri di ruang tamu. Tiba-tiba hidungnya yang bekar kembang kempis mencium sesuatu, aroma familiar yang membuat bulu kuduknya selalu berdiri disusul tengkuk menebal. Ya,
aroma santet wangi mati, bau yang selalu muncul sebelum menjemput korbannya, membuat Kuswoyo tersentak dari lamunan. Ia berdiri perlahan, tubuhnya gemetar, matanya menyapu ruangan. Tapi tak ada siapa-siapa. Anehnya, wangi itu semakin kuat, seperti ada sosok tak kasat mata berdiri beberapa langkah darinya. Makhluk penjemput itu memantau. Kuswoyo langsung teringat ancaman dari Bagendro. Dengan mata berkaca-kaca, tangan menengadah, dia memohon mengemis iba. Jangan sekarang, Gusti. Jangan malam ini, aku mohon ya Allah. Tolonglah hambamu yang hina ini. Berilah kesempatan hidup sekali lagi. Aku hanya ingin menghapus semua kesalahan yang telah kuperbuat. Hanya itu saja ya Allah. Tapi permohonan itu tak lantas menghilangkan aroma yang ditakutkan menghilang. Justru semakin pekat, membuat dada Kuswoyo sesak, nafasnya terhimpit, kedua tangannya mengusap berulang. Sepersekian detik, kerongkongan Kuswoyo mendadak lengket. Aku masih punya waktu 4 hari lagi. Bagendro, ojo dhisik, lirinya mengingatkan, lalu beranjak hendak ke dapur mengambil air. Begitu sampai di ruang tengah, sesuatu makhluk penjemput muncul sekelebat, membuat Kuswoyo terlonjak mundur. Dia nyaris terjengkang antara kesal dan juga takut, menanyai, Sopo? Berani-beraninya datang tanpa kula nuwun. Tapi tidak ada jawaban. Nafas Kuswoyo makin tidak beraturan. Tahu bahaya, ia batal ke dapur dan memilih lari ke kamar. Tapi begitu tangannya menyentuh gagang pintu, makhluk penjemput itu justru muncul jelas di hadapannya, nyata menyaru sosok Bagendro. Terkejut setengah mati, Kuswoyo mundur seketika, tapi sial, kakinya terselip dan jatuh terduduk, membuatnya refleks mengumpat. Asu! Di atas lantai keramik, kedua belah tangan Kuswoyo menopang tubuh, nafasnya tersengal-sengal, tidak mau menyusul mati. Otaknya berpikir cepat, ia langsung melobi, Mbah Gendro, tolong Mbah, tolong jangan jemput aku dulu Mbah. Ojo pateni aku Mbah, akan aku lunasi maharnya. 4 ekor sapi kan, tenan, aku ora bakal ngapusi. 2 babon, 2 embeng lanang wedok, bener toh? Ya, sesuai yang diinginkan oleh Bagendro, Kuswoyo harus memberi mahar 2 ekor sapi babon dan 2 yang masih muda sesuai jenis kelamin korban. Mendengar kesungguhan Kuswoyo, makhluk penjemput yang menyaru sosok Bagendro berubah menjadi selembar kain mori, lalu lenyap dalam sekejap, meninggalkan aroma yang menegaskan bahwa barang siapapun yang sudah berurusan dengan santet wangi mati tetap akan ditagih meski melintasi segoro pitu sekalipun. Ketakutan, Kuswoyo pun merangkak, menggampai handle pintu, masuk ke kamar, lalu berdiri bersandar di balik pintu, kedua tangannya mengusap dada. Ya Allah Gusti, darahku. Racaunya sebelum akhirnya seperti orang kesurupan mengemasi pakaian seadanya ke dalam tas ransel. Malam itu juga, hanya membawa ransel di punggung, Kuswoyo menumpang ojek menuju bandara untuk pulang ke Ponorogo tanpa pamit pada siapapun, meninggalkan semua harta benda yang selama ini didapatkan lewat jalan gelap dengan cara menarik rezeki pedagang lainnya di sepanjang deretan jalan raya Bengkuring lewat bantuan Bagendro. Begitu sampai di bandara, Kuswoyo berjalan sempoyongan dengan ransel di pundak, duduk di ruang tunggu, memikirkan 4 hari yang tersisa. Kalau terlambat, makhluk penagih dari Bagendro akan datang sungguhan mencabut nyawanya. Ketika public address bandara terdengar mengumumkan keberangkatan ke Surabaya, Kuswoyo berdiri cepat. Dalam kepalanya, dia hanya ingin keluar dari Samarinda secepat mungkin. Waktu terasa lambat. Begitu sampai di Bandara Juanda, Kuswoyo melanjutkan perjalanan bus antar kota dan dari terminal akan melanjutkan menggunakan motor ojek. Hanya kali ini ia tidak menuju rumah Bagendro.
Tapi justru menuju daerah Gunung Kombang, ada sebuah desa terpencil di selatan Ponorogo yang menjadi tujuan sesungguhnya. Sebagai orang asli Ponorogo, membuat Kuswoyo tahu hanya satu orang yang berani menantang Bagendro, yaitu Mbah Renggono Surodikso, mantan saudara seperguruan yang tinggal di tepi lereng. Bagi Kuswoyo, dia sudah tertipu dan tidak mau jatuh di lubang yang sama. Dengan begitu, tidak mau terkecoh lidah licik dari Bagendro yang sepak terjangnya sedikit banyak sudah diketahuinya. Begitu ojek yang mengantarkannya pergi, Kuswoyo menyeret langkah, melintasi pagar bambu, memasuki pelataran luas rumah pria yang menjadi tujuannya. Tapi baru sampai di tengah pelataran, Mbah Renggono Surodikso muncul menyambut. Matanya yang hitam lega menatap dari atas ke bawah, menguliti, atau lebih tepatnya sedang mengukur, seperti layaknya pria berilmu tinggi bila bertemu seseorang yang sudah lama dinanti. "Kamu ini korban telunya Gendro Sembat kan?" tanya Mbah Renggono Surodikso, tegas tanpa basa-basi, sebab aroma harum santet wangi mati memang menempel di tubuh target. Belum sempat menjawab, tubuh limbung Kuswoyo langsung jatuh berlutut, bukan semata karena kehilangan tenaga, tapi ketakutan campur berharap. Wajahnya mendongak menatap pria yang sudah menyambut sebelum Kulonowo diucap. Itu karena Mbah Renggono Surodikso sudah tahu angin telah mewartakan semuanya. Dengan suara menggelegar sampai urat leher menonjol, Kuswoyo mengadukan, "Mbah, aku mohon, Mbah. Tolong aku, Mbah. Bagendro Sampet wis salah target. Istriku mati, Mbah. Anak istri tetangga saingan jualanku juga mati. Mereka mati sak keluarga. Saiki aku sing dituntut mahar lan bakal matiin orang bayar." Mbah Renggono Surodikso mendengarkan dengan seksama, lalu menyipitkan mata, mendongak, menatap langit senja yang sebentar lagi tenggelam oleh gelap malam. "Nyawamu sudah dicantumkan neng daftar wangi mati. Iku telo sing ora gampang dicopot," tutur Mbah Renggono Surodikso membaca apa yang akan terjadi, lalu berkacak pinggang. Saking geramnya, ia sampai meludah ke tanah. Cuh, matanya menerawang. Ia bicara dengan nada congkak. "Tapi tenang, aku ini mantan saudara seperguruan Gendro. Ilmuku beda jalur, tapi luwih tua." Kemudian Mbah Renggono Surodikso menurunkan tubuh, ikut berlutut di atas tanah. Sebelah tangannya menepuk keras pundak Kuswoyo, menatap langsung ke wajah ketakutan yang dikejar kematian. "Kowe masih ingin urip, Kuswoyo? Hah? Ingin hidup?" tanya Mbah Renggono. Kuswoyo mengangguk cepat, air matanya beranak sungai. Dia menjawab, "Gelem, Mbah. Aku gelem. Makanya aku datang ke sini. Aku pengen hidup, Mbah." Bibir legam Mbah Renggono mengulum senyum getir. "Berarti mulai malam ini kamu harus kumasukkan perlindungan Kidung Sukmawati. Gelem?" Senang akan mendapatkan apa yang diinginkan, Kuswoyo menyambar cepat. "Gelem, Mbah. Aku mau bayar mahar berapapun, asalkan lepas dari target santet wangi mati." Tapi Mbah Renggono Surodikso beda. Beliau tidak pernah tertarik membahas nominal, memilih menerangkan. Suaranya naik turun mempermainkan ketakutan. "Tapi eling, ilmu Kidung Sukmawati bakal menanamkan rasa takut yang paling dalam di kepalamu. Jam-jam pertama, kamu bakal melihat yang tidak bisa dijelaskan. Anak-anak kecil yang mati itu, ibu dan bapaknya, juga istrimu, mereka semua akan datang. Wangi mati bakal masuk dalam dirimu. Kalau jiwamu tidak kuat, maka kamu akan mati sebelum Gendro menyentuhmu." Baru mendengar saja sudah sangat menakutkan, membuat Kuswoyo menelan ludah,
tubuhnya kembali gemetar hebat. Bayangan mencekam di rumah sakit, di TPU semuanya hadir. Ya, melakukan ritual Kidung Sukmawedi berarti Kuswoyo akan dihantui, artinya dia bisa melihat, merasakan ketakutan yang dialami oleh orang yang jadi korbannya sebelum nafas ditarik. Sebelum kebimbangan terjadi, Mbah Renggono buru-buru menerangkan, tapi kalau kamu kuat, aku akan dengan mudah memutus hubungan santet dengan Gendro, dan untuk pertama kalinya aku akan mengirim ilmu kembar teluh untuk mengejar dia kembali ke arah yang benar. Sekarang kita bukan bicara tentang bayaran, ini soal perang ilmu, ngerti? Ngerti, Mbah? Aku sangat tahu, jawab Kuswoyo meski terlalu rumit untuk memahaminya. Lalu Renggono Surodikso kembali menengadah, menatap langit malam yang sudah berubah hitam. Satupun bintang tak nampak muncul di atas sana. Gendro sudah keterlaluan. Aku sudah lama menunggu waktu untuk memecah ilmu gilanya itu. Sesat, desis Renggono. Kemudian pandangannya jatuh kembali pada Kuswoyo. Betul, kamu berani, Kus. Piye? Tanpa peduli apa yang terjadi bila gagal, Kuswoyo langsung menyanggupi. Berani, Mbah. Aku cuma ingin hidup sekali lagi, Mbah, supaya bisa menebus semua kesalahanku pada orang-orang yang telah aku zalimi. Wes, itu toh, perkara lainnya pikir Kerry. Renggono berdiri tanpa berkomentar, lalu berbalik badan. Sebelum melangkah, beliau berbicara. Berdirilah, jangan cengeng. Ingat keberanianmu waktu minta pertolongan dari Gendro. Ayo masuk, waktumu hampir habis. Ritual pertama harus segera kamu lakoni. Nggih, Mbah. Cepat-cepat Kuswoyo berdiri, memaksa langkahnya jauh lebih cepat mengikuti. Begitu melewati ambang pintu, ia merasakan sesuatu yang menyambar tengkuknya, tapi diabaikannya. Dia sudah terlalu kejam untuk mengenal apa itu yang namanya takut. Setelah mandi air suci terlebih dahulu, di atas lantai tanah tanpa alas, Kuswoyo ikut duduk bersila tanpa atasan, dibalut jarik motif sekar jagat yang bermakna dalam ritual menandai pembukaan cakrawala batin. Seperti biasa, dipakai untuk ritual yang melibatkan perjalanan gaib. Detik ke menit rasanya sangat lama. Tubuh Kuswoyo masih bergetar karena perjalanan panjang. Sudah 2 hari ia meninggalkan Samarinda tanpa makan barang sebutir nasi pun, juga minum parang setetes. Matanya mengamati satu-satu perintilan yang sudah ada di hadapannya. Di antaranya, nampan yang terbuat dari tanah merah itu sangat menarik perhatiannya. Sementara Mbah Renggono, sang dukun tua berusia 85 tahunan itu juga duduk bersila tanpa baju. Bedanya beliau mengenakan jarik motif parang barong, motif paling sakral yang hanya digunakan oleh sesepuh atau dukun berilmu tinggi dalam ritual pengembalian santet. Tidak cuma itu, juga melambangkan kekuatan besar, keberanian melawan energi jahat. Ruangan itu gelap, cuma disorot cahaya lampu sumbu minyak kelapa dari 3 mangkuk yang terbuat dari tanah, diletakkan di lantai, menyorot asap kemenyan di candan semakin tebal, menyelimuti tubuh tinggal tulang dibungkus kulit Mbah Renggono Surodikso. Ruangan semakin hening, hanya sesekali terdengar letupan kemenyan di atas bara. Katakan ulang, Kus. Tita Mbah Renggono, suaranya berubah mendesis, mata hitamnya menyala. Di retina ada sorot putih bersinar. Sopo sing nyantet? Dan sopo sing melakukan sampai hatimu tertarik kemari? Kuswoyo menunduk dalam-dalam, memberitahu niat kedatangan. Bah, aku sudah salah besar, Mbah. Aku minta santet wangi mati untuk Wahyu, tapi malah istrinya, anak-anaknya dan Ratna istriku mati kabeh, Mbah. Semua itu ulah Mbah Gendro.
Berenggono Surodikso mengangguk-angguk. Aku wes krungu. Santet wangi mati itu tidak sembarangan. Kalau sudah datang, tidak bisa ditarik oleh orang belicik sepertinya. Tuturnya, tatapannya makin tajam. Ya Allah Gusti, aku ndak mau mati mbah, ratap Kuswoyo. Berenggono Surodikso menanggapi. Tenang, aku bisa mencarikan jalan kembali. Tapi bukan untuk menyelamatkan yang sudah mati, nanging untuk membinasakan yang mengirim. Kuswoyo mendongak, wajahnya berubah semangat, ada secerca harapan hidup. Berarti ancaman Mbak Gendro bisa dihentikan, Mbak. Tapi Berenggono tidak menjawab. Beliau merogoh mulut, mengambil sebilah paku hitam pendek yang tersembunyi di bawah lidahnya, lalu meletakkannya di atas nampan tanah merah. Duduk diam. Ritual sudah dimulai. Kemudian Berenggono menggambar aksara raja di lantai tanah dengan paku hitam itu. Kuswoyo tidak paham apapun, tapi tengkuknya langsung dingin saat melihat tulisan itu bergerak dan berubah menjadi warna emas sebelum akhirnya menyatu dengan tanah. Begitu selesai, Berenggono duduk tepat di tengah lingkaran raja, lalu memejamkan mata bicara. Ini Kidung Sukmawati, Gus. Ilmu untuk memasukkan rasa takut dan halusinasi masa depan. Juga sebelumnya, semua bakal campur di dalam tubuh orang yang menjadi sasaran. Yang kuat selamat, yang tidak akan hancur hatinya. Tiba-tiba rasa takut menyerang. Bah, apa tidak terlalu berbahaya ya, Mbah? Berenggono Surodikso membuka mata, perlahan menatap penembus jantung. Musuhmu itu Gendro, Gus. Mantan adik seperguruanku. Kamu pikir ilmu receh bisa menandingi dia? Maaf, Mbah. Ralat Kuswoyo membungkuk dalam tanda pasrah. Saat Kidung Sukmawati didengungkan, Kuswoyo langsung memegangi dada. Jantungnya berdegup tak karuan. Takut terjadi sesuatu yang buruk membuatnya kembali bicara. Lomba, jadi panas ya, Mbah. Tidak digubris, ruangan semakin panas. Tiba-tiba suara Berenggono menggelegar. Gendro Sembat, aku nyerang atemu. Iki perang raja lan perang sukma. Kowe nyapu nyawane wong sing ora salah. Saiki giliranmu sendiri sing dirobek-robek. Ya, Berenggono Surodikso juga mengirimkan santet kembar telu sebagai penyempurna kekuatan. Tiba-tiba muncul bayangan wajah familiar. Wahyu dan anak istrinya juga rata, wajah mereka berdarah-darah, merintih, menangis, menahan sakit, terus meratap membekakan telinga. Di antara mereka, seorang lelaki tua dengan sorot mata merah. Kuswoyo yang sudah terlanjur menjadi pembunuh pantang takut langsung menunjuk sambil menjerit. Bah, itu Mbah Gendro, Mbah. Dia muncul, Mbah. Dia ngeliatmu, Mbah. Tanpa diketahui oleh Kuswoyo, itu adalah makhluk yang menyaru Mbah Gendro dan akan mencarinya kemanapun. Secepat kilat, Berenggono memukul lantai 3 kali sambil bicara. Wangi mati yang ada di tubuh Kuswoyo sekarang sudah dikembalikan separuh ke badanmu, Gendro. Sakit dan matinya jadi milikmu. Pada saat yang bersamaan, ketika Kidung Sukmawati menggema mengantarkan santet kembar telu, Mbah Gendro Sembat yang sedang duduk di ruang ritual menumbuk bunga kenanga dalam kendi tanah liat seperti biasa, membuat ramuan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan hitam. Tiba-tiba saja ia dihajar sakit luar biasa, membuatnya memegangi dada, mengerang seperti sambar petir. Jancok, sapa sing nyerangku berani-beraninya. Dalam sekejap, tubuh renta Mbah Gendro melengkung ke belakang, tangan kirinya masih mencengkram dada. Sorot mata merahnya berpendar ke sana kemari, bukan untuk memeriksa tamu tak diundang di ruangan sakral, melainkan menembus kejauhan di lereng Gunung Kombang. Begitu tahu siapa yang melakukannya, Mbah Gendro mengumpat tak percaya. Aso, Kakang Renggono Surodikso, kowe tenanan nyerang aku.
Tidak selang berapa lama, tubuh Mbak Gendro tersungkur, wajahnya mendarat telak di atas meja sesaji, matanya melotot tak percaya. Melihat dari sudut ruangan, asap hitam keluar dari kendi besar berisi air yang tidak pernah terkena cahaya sekian puluh purnama. Asap itu melesat cepat melingkarinya, lalu menyusup masuk ke pori-pori, merekatkan nyeri, serangan kembar teluh yang diterimanya. Tidak mau kalah sebelum berperang, Mbak Gendro berusaha bangkit sekuat tenaga. Kedua tangannya mencengkram kuat-kuat ujung meja, wajahnya mendongak, matanya yang selalu merah. Setelah mendapatkan korban, nyawa makin menyala, liurnya sampai menetes saat menggeram. Kamu memang selalu ikut campur, Kakang Renggono. Sok suci di dunia yang kotor ini. Wedus, nyawa-nyawa yang sudah kutebas kembali padaku. Sekarang mendekatlah, Kakang. Aku akan mengembalikan padamu semua. Kemudian Mbak Gendro menarik laci meja di hadapannya, tempat di mana benda-benda magis beraura hitam tersimpan. Tangannya gemetar, mengambil sepasang jarum emas, lalu menancapkannya ke pelipis sendiri, kiri dan kanan. Pres, menancap sampai tidak terlihat. Perlahan-lahan darah mulai menetes. Mulutnya komat kamit menyebut nama korban santet Wangi Mati yang binasa. Dengan begitu, dia bisa kembali mengendalikan. Asap hitam mulai keluar dari tubuh Mbak Gendro, perlahan-lahan menyaru wujud manusia korban santet Wangi Mati. Serang, serang Renggono Surodikso. Hardik Mbak Gendro memberikan perintah. 5 sosok itu langsung saling tatap, lalu seperti budak melesat ke kejauhan menuju tempat nama disebut berada. Di sisi lain, Renggono Surodikso yang masih duduk bersila mendengungkan kidung Sukmawati dalam diam. Tiba-tiba saja tubuhnya terguncang keras saat membuka mata. Cahaya putih di matanya redup dan dalam sekejap lenyap. Di hadapannya, Kuswoyo yang duduk bersila terperanjat. Kedua belah tangannya langsung memegangi lutut pria itu. Mbak, kenapa Mbak? Apa yang terjadi Mbak? Tanyanya panik. Darah mulai mengintip dari sudut bibir Mbak Renggono. Tangan kirinya memegang dada, nafasnya tersengal, reaksi dari paru-parunya yang diserang. Lalu dengan sekuat tenaga mendekatkan wajah, memberitahu apa yang terjadi. Gendro mengembalikan semua yang aku kirim ke Parat, adik perguruanku itu. Roh santet Wangi Mati bergabung dengan kembar teluh yang malam mencekiku. Bersama dengan itu, pintu ruang ritual yang tertutup rapat terbuka perlahan. Dari sana, Ratna, Wahyu dan keluarganya muncul satu persatu. Wajah mereka berdarah-darah. Mbak, itu mereka datang Mbak. Teriak Kuswoyo menunjuk. Mbak Renggono menoleh. Ia langsung panik. Wes menepi, ini serangan balik yang tidak bisa ditahan. Selamatkan dirimu Kuswoyo, bahaya. Kamu masih terlalu muda untuk mati. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi bau bangkai begitu pekat sampai Kuswoyo yang langsung berlari ke sudut ruangan hampir muntah. Situasi berubah mencekam. Renggono memukul lantai tanah 3 kali, tapi kali ini tidak ada energi balik seperti tadi, membuatnya harus menerima kenyataan. Adik seperguruanku Gendro Sembat sudah jadi setengah lelembut. Iblis nyaru menungso sesat. Tiba-tiba saja 5 sosok itu melesat dan menerjang dada Renggono tanpa ampun, menembus bergantian sampai tubuh renta itu terpental ke belakang, menghantam dinding papan, lalu jatuh dan meratap. Gusti, nyuwun pangapunten. Kuswoyo terperanjat lari sambil berteriak. Bah! Tapi Renggono mengangkat sebelah tangan, kode untuk menahan, untuk tidak mendekati. Kuswoyo hanya bisa terpaku melihat darah merembes dari mulut, hidung dan telinga. Yang paling menyayat hati dari ubun-ubun. Kus, dang lungku neng kene Kus. Pinta Renggono begitu bisa duduk, sebelah tangannya menepuk tanah di depannya.
Dengan tubuh gemetar hebat, Kuswoyo langsung bersila. Dadanya mengetak kencang. Semua terjadi di luar dugaan dan logika orang awam sepertinya. Di sisa tenaga, Barengkono membuka mulut perlahan. Tangannya merogoh. Di balik lidahnya terselip paku hitam yang sama tetapi lebih panjang, lalu menariknya pelan. Kuswoyo mendelik melihat pusaka itu. Dengan suara gemetar, Barengkono Surodikso memberitahu apa yang seharusnya dilakukan. Kuswoyo, ini sudah waktunya. Ilmu Sukmawati, juga semua ilmu yang kupakai dalam hidupku, kuwariskan padamu. Ingat, Eling, ilmu ini akan menjadi baik jika kamu gunakan untuk hal yang bijak. Begitu pula sebaliknya, akan kotor bila hatimu masih dikuasai keduniawian. Semua terserah pada hatimu. Satu lagi, jangan pernah congkak. Kuswoyo yang masih belum paham hanya bisa terbengong-bengong. Semua kata-kata itu terlalu sulit dimengerti. Lalu berburu dengan waktu, Mbah Surodikso memberikan perintah. Buka mulutmu, buka. Makin bingung, Kuswoyo terperanjat. Tapi Mbah, cepat. Aku sudah tak lama lagi. Gendro sudah menarik nyawaku bersama kembalinya mereka. Kalau kamu masih tidak siap, kita mati sama-sama. Tegas Margono. Tidak butuh kesepakatan. Dengan tangan bergetar, beliau meraih dagu Kuswoyo yang mematung, memaksanya membuka mulut selebar mungkin. Rasakan, nikmati sakitnya, jangan menolak. Kuswoyo, muridku yang sudah kutunggu sekian windu, ilmuku sudah kupindahkan, ujar Margono lalu menekan kuat-kuat. Cas! Paku itu ditancapkan ke bawah lidah Kuswoyo tepat ke daging lunak. Darah muncrat seketika. Tubuhnya kejang-kejang, matanya terpejam dalam posisi duduk. Darah sampai merembes ke dada, membasahi kain jariknya, tapi tubuhnya tidak menolak sama sekali. Detik itu juga seluruh ilmu Barengkono Surodikso masuk dan mata Kuswoyo berubah hitam pekat. Ada sinar putih di retinanya, pertanda bahwa ada kebaikan di dasar hatinya yang terdalam. Urat-urat di wajahnya menonjol, tanda kekuatan masuk dengan sempurna tanpa penolakan, menyatu di wadah baru. Tubuh berdarah-darah Barengkono akhirnya ambruk kembali ke tanah sebelum sempat Kuswoyo menggapai. Mbah, jangan pergi Mbah, pinta Kuswoyo sambil memeluk tubuh pria yang didatanginya jauh-jauh dari Samarinda untuk meminta pertolongan, justru mewariskan ilmu. Dalam dekapan hangat sang murid, di antara detik terakhir Barengkono Surodikso, beliau memaksakan seraut senyum. Ya, itu senyum yang menandakan penantian panjangnya akhirnya selesai. Matanya perlahan memejam sambil berucap, Kuswoyo Surodikso, muridku, akhirnya takdir mempertemukan untuk mewarisi ilmuku. Aroma harum seketika memenuhi ruangan dan membungkus tubuh Kuswoyo tanpa ia sadari. Dan dengan begitu, pengaruh santet wangi mati sudah luntur. Kuswoyo terperanjat, bingung dengan embel-embel namanya, tapi bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Segera dibopongnya pria yang telah memberikannya kekuatan dan menyelamatkan nyawanya. Pemakaman Barengkono Surodikso berlangsung sebelum matahari benar-benar naik. Warga desa berdatangan tanpa dipanggil. Semuanya berkabung atas berpulangnya sosok Linue yang selama puluhan tahun menjaga desa, menyembuhkan berbagai keluhan, pokoknya yang baik-baik. Di bawah rindang pohon sawo, Liang Lati Gali Kuswoyo atau Kuswoyo Surodikso, nama yang baru saja diwariskan, berdiri paling depan. Bibirnya masih terasa nyeri di bawah lidah, tapi menahan semua sakit itu. Tubuhnya masih menyimpan jejak darah semalam, namun tidak seorang pun berani bertanya. Begitu selesai pemakaman,
Orang-orang satu persatu pamit, tinggallah Kuswoyo seorang diri di depan makam. Sampai malam datang, ia duduk bersila menemani sang guru menuju keabadian. Hingga pagi menyapa, barulah Kuswoyo berdiri tegak. Kedua tangannya mengepal, mata hitam pekatnya berkilat garis putih memantulkan cahaya yang hanya akan bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Dengan raung mengeras, Kuswoyo menatap arah angin, tempat asal kembalinya santet wangi mati. Nyawa kudu dibayar nyawa. Gendro sempat, gumamnya, lalu menoleh menatap lekat-lekat peristirahatan terakhir sang guru. Angin kencang tiba-tiba datang. Kuswoyo mengayunkan langkah. Jarik sekar jagat yang dikenakannya kini melingkar di leher, berkibar menjauhi makam. Dengan ransel di punggung, dia pergi sebagai pewaris sah Kidung Sukmawedi dengan satu tujuan, rumah Mbah Gendro Sembat. Begitu Kuswoyo sampai, pintu rumah joglo itu setengah terbuka. Tidak ada satupun lampu yang menyala, pertanda pemiliknya sudah tahu akan kedatangan tamu. Tanpa kula nuwun, ia melangkah masuk dan langsung disambut suara tertawa mengejek di kegelapan. Ini rupanya pewaris baru Kakang Renggono Surodikso, Kuswoyo Surodikso. Setapak demi setapak, Mbah Gendro mendekat, matanya menyorot merah, suaranya mencibir lantang. Kamu itu cuma orang polos yang dititipi ilmu, Kus. Dan kamu datang mau mengaku sebagai muridnya Renggono. Kakangku itu ketinggalan zaman, mengamalkan ilmu hanya untuk membantu orang, tidak cari harta. Makanya miskin, makanya mati dengan santet yang aku kembalikan. Mengingat kematian di depan mata, Kuswoyo mengepalkan tangan, dadanya naik turun menahan marah. Ilmu itu bukan untuk membunuh orang, Gendro. Apalagi kakak seperguruanmu dan dukun sepertimu wajib dimusnahkan. Alih-alih sadar, malah Mbah Gendro meledek sambil tertawa. Kamu mau memusnahkan dukun santet Gendro Sembat? Bocah omong kosong yang baru dicekoki pusaka Gedabrus. Tanpa terduga, Mbah Gendro membungkuk menepuk lantai tanah. Serang! Perintahnya. 5 korban santet wangi mati yang membantai Mbah Renggono siap menyerang membabi buta lagi. Dalam sekejap, Kuswoyo tersentak, mundur 2 langkah, tubuhnya terhuyung, menerima serangan datang bertubi-tubi dari sosok gaib, menghantam dadanya keluar masuk, membuatnya membentur dinding berkali-kali. Pewaris, cibir Mbah Gendro, tangan kirinya mengibas mencibir. Mati saja dengan ilmu yang tidak bikin kaya, ilmu tidak berguna. Kuswoyo semakin tersulut, nafasnya tersengal, pandangannya berputar. Dan saat itulah kekuatan ilmu menyatu dengan tubuhnya menuntun, lalu membuka mulutnya perlahan. Dari bawah lidah sesuatu bergerak tanpa koar-koar. Di luar dugaan, Mbah Gendro terbelalak. Ia langsung berhenti tertawa, mendadak panik. Kowe harap? Tapi belum selesai bicara, sesuatu melesat. Cas! Paku hitam panjang meluncur keluar dari mulut Kuswoyo, melesat secepat kilat dan tepat menembus dada Mbah Gendro, menancap dalam sampai punggungnya berlubang, lalu kembali melesat keluar masuk hingga 7 kali membuat lubang menganga. Tubuh Mbah Gendro akhirnya tumbang, terpental ke belakang, membentur dinding pada lesatan terakhir pusaka. Kuswoyo membuka mulutnya lebar-lebar, dan pusaka itu kembali masuk tanpa mengakibatkan luka, apalagi rasa sakit. Mbah Gendro terpekik. Orang mungkin. Aku penguasa santet. Aku tidak bisa kalah dengan pusaka tapak.
Kata-kata Mbak Gendro tertahan di kerongkongan, tubuhnya lunglai, darah hitam mengalir dari mulutnya, nafasnya tinggal di kerongkongan. Tidak mau mati terlampau cepat, ia berusaha menarik simpati. Kos, aku akan berubah, Kos. Tolong, Kos. Di telinga Kuswoyo, suara Berenggono kembali terdengar. Jangan lihat kematiannya, muridku. Pergilah sekarang juga. Ilmumu tidak boleh mengasihani orang yang sudah menyaruh iblis. Takdir akan membentukmu. Baik, Mbah. Aku akan mengembalikan hak orang lain. Gumam Kuswoyo menarik nafas panjang. 8 tahun lamanya, Kuswoyo hidup dalam kebutaan batin. Datang setiap tahun hanya untuk membawa pulang rezeki haram, mengambil milik orang-orang awam yang tak pernah curiga. Kini, dengan warisan ilmu yang didapatkan, ia harus mengembalikan. Dengan mantap, ia meninggalkan rumah Mbak Gendro yang akhirnya mati di tangan murid kakang seperguruannya. Begitu sampai di Samarinda, tujuan Kuswoyo langsung ke warung tenda tempat berjualannya dulu. Masih dengan ransel di punggung, kain jarik melingkar di leher, Kuswoyo melewati deretan warung makan, kios sembako, lapak minuman, dan kedai kecil yang dulu diam-diam direbut rezekinya. Mereka sama sekali tak menyadari bahwa sumber keberuntungan selama bertahun-tahun pernah dirampas oleh seseorang yang kini berdiri beberapa meter melakukan sesuatu untuk mengembalikan apa yang telah dirampas. Di tengah warung nasi gorengnya dulu, Kuswoyo berduduk, kedua telapak tangannya menekan lutut. Dari bawah lidahnya berdenyut, mengaktifkan sesuatu di dalam dirinya. Di mata batinnya terlihat asap tipis yang dulu ditarik Mbak Gendro keluar dari warungnya, keluar seperti embusan cahaya kembali ke pemilik asal sesuai keinginannya, cukup mengantarkan lewat tatapan mata. Malam itu, rezeki yang dulu dipindahkan berpulang ke pemilik sebenarnya. Ada yang rezekinya besar dan tebal, ada yang sangat tipis sampai hampir tak terlihat. Kuswoyo tertegun melihat betapa banyaknya orang kecil yang sebenarnya hidup nyaris tanpa keberuntungan dan tetap bekerja keras setiap hari. Sampai akhirnya penglarisan terakhir kembali ke warung terakhir. Barulah keluar, menatap dengan lapang dada, senyumannya mengembang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tidak lagi ingin mengenal apa itu namanya serakah. Sudah selesai, Mbah. Semuanya sudah aku kembalikan, bisik Kuswoyo ketika sebuah sentuhan lembut terasa di pundaknya. Malam itu juga, Kuswoyo ke TPU. Tidak ada rasa takut, berdiri sendirian di depan 3 nisan yang sudah mulai ditumbuhi rumput. Kuswoyo berlutut, menundukkan kepala. Ratna istriku, Mas Wahyu, Mbak Tari dan anak-anakmu, maafkan aku. Kalau saja aku tidak terburu-buru melangkah ke jalan gelap itu, kalian tidak akan pergi secepat ini. Sesalah sambil mengusap 3 nisan bergantian. Dada Kuswoyo sesak, bukan karena takut, tapi saking tulusnya membuat pengakuan dosa. Dengan suara bergetar, ia menangis seperti anak kecil. Aku sudah kembali, dan semua yang pernah aku tarik sudah aku kembalikan. Semoga Gusti Allah memberi ampunan untuk kalian semuanya, dan juga untukku, ujarnya lalu berdiri dan melangkah tertati. Keesokan harinya, Kuswoyo yang hanya punya waktu sebentar di Samarinda berkunjung ke kios Pak Rusman. Pria itu tidak seperti biasanya, hanya duduk bengong menunggu pembeli, tapi sibuk sampai-sampai tidak tahu jika ada yang duduk memperhatikan. Gus, kamu Gus, sudah pulang? Mata kamu kok beda ya? Tanya Rusman heran, matanya meneliti, sekilas tadi tertangkap olehnya sebelum akhirnya kembali biasa saja. Kuswoyo tersenyum letih, enggan menanggapi, lebih memilih langsung memberitahukan niat kedatangannya. Pak Rusman, aku mau minta tolong, Pak. Rusman menyerahkan melayani pembeli yang datang silih berganti pada istrinya, lalu duduk di samping.
Ada apa, Gus? Kuswoyo memberitahu, rumahku, Pak. Tolong dicarikan pembeli. Uangnya nantinya akan aku sedekahkan semuanya. Kalau ada pembeli yang cocok, tolong telepon ke nomorku ya. Rusman terperanjat. Gus, kamu serius, Gus? Rumah kamu itu kan punya sejarah panjang dengan istrimu. Bukti perjuangan kalian berdua selama di tanah Samarinda. Kamu yakin mau menjual dan menyedekahkan semuanya? Yakin, Pak. Saya yakin-yakinnya. Aku sudah tidak bisa lagi tinggal di sini, Pak. Aku hanya ingin berdamai dengan hidupku. Jawab Kuswoyo, meski sudah ikhlas, tapi tetap saja suaranya getir. Ratna istrinya, juga kejadian mencekam terlalu sulit untuk dilupakan. Rusman yang tahu apa masalah yang mendasari, mendekat, menepuk dengan tulus. Baik, Gus, akan aku bantu. Semoga perjalananmu diberikan keselamatan. Kuswoyo mengangguk, cepat-cepat memalingkan wajah sebelum air matanya terlihat menggenang. Hari itu juga, hanya dengan ransel di punggung, Kuswoyo meninggalkan Samarinda, enggan menjejakkan kaki di rumah yang menjadi kesesatan dan kesalahannya selama ini. Selesai. Wow, luar biasa, asli keren, pakai banget kisah dari Wulan Kemuning. Nggak nyangka banget loh, endingnya bakal seperti ini. Wow. Dan di sini bagaimana ternyata perang dua dukun santet yang mana mereka adalah seperguruan, teman-teman. Jadi Ki Gendro Sembat yang didatangi pertama oleh Kuswoyo adalah adik seperguruan dari Ki Renggono Surodikso, yang mana ini adalah dukun kedua yang didatangi oleh Kuswoyo. Dan ini adalah takdir, teman-teman. Ketika Kuswoyo datang, Mbah Renggono langsung mau membantunya, dan ketika mereka berperang, akhirnya Mbah Renggono kalah tuh. Dan di sini tanpa diduga-duga, Mbah Renggono Surodikso mewarisi seluruh ilmunya pada Kuswoyo. Bener-bener gak nyangka banget. Kuswoyo langsung datang tuh ke Mbah Gendro, dia langsung balesin tuh. Dia udah kehilangan segalanya, teman-teman. Keluarganya, tetangganya, bahkan gurunya yang menjadi guru di menit-menit terakhir. Akhirnya dia kehilangan segalanya, dan di endingnya dia kembali lagi ke Samarinda, dia minta maaf sama semuanya, dikembalikan tuh penglarisannya. Jadi penglarisan seperti ini kan mengambil rezeki orang-orang di sekitar. Dia kembalikan lagi, bahkan dia menjual rumahnya di Samarinda dan akan disodakokan. Luar biasa, keren, pakai banget. Tapi ada sedikit sih menggelitik, teman-teman. Mungkin ada sebagian yang berpikir, kok bisa sih langsung diturunin gitu aja, padahal baru datang sekali, baru kenal, nggak pernah belajar, kok bisa sih? Benar-benar bisa, teman-teman. Jadi kalau memang, ya sekali lagi, jika Allah sudah berkehendak. Jadi begini ya, sedikit berbagi pengalaman. Saya pernah nih, kita ngaji lah ya sama satu kiai, dan di situ ada yang alim-alim, banyak sekali yang takzim sama sang guru nih. Nah, tapi tiba-tiba ada satu nih murid yang paling bandel, udah sering bolos, bandel, tapi ternyata di akhirnya sang guru malah warisin ilmunya sama dia. Jadi apa ya, mungkin orang-orang yang lain takzim, alim, rajin, tapi hati nggak bisa dibohongin, teman-teman. Hati nggak bisa dibohongin. Justru yang paling bandel inilah yang kelihatannya asal-asalan, tapi justru dia yang mungkin punya hati paling bersih di mata sang guru, sehingga pada akhirnya diturunkan ilmunya kepada dia. Wah, itu jadi sedikit berbagi pengalaman. Jadi apapun bisa terjadi ya, teman-teman ya. Karena sejujurnya hati yang bersih adalah segalanya. Wah, luar biasa ya. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Mari kita ambil hal baik saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat Wulan Kemuning, keren, pakai banget. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga ya. Jangan lupa untuk link videonya boleh juga dibantu di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.